pada analisa bandarmologi, ada juga saham yang tidak diakumulasi tapi bisa naik begitu tinggi, di mana saham-saham itu naiknya karena di crossing atau pindah saku dari saku A ke saku B. Nah, di video kali ini saya akan coba share bagaimana market maker ini mengcrossing sahamnya sehingga sahamnya naik, dan beberapa saham yang kita akan tampilkan ini naiknya sampai ratusan persen. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul, dimana di video kali ini kita akan share bagaimana saham-saham yang tidak diakumulasi tapi sahamnya naik. Ini merupakan part dari bagian analisa transaksi atau disebut dengan analisa bandarmologi. Jadi tidak semua saham yang diakumulasi naik gitu ya. Jadi misalkan saham-saham yang akumulasi naik, tapi saham yang gak diakumulasi pun juga naik. Kenapa? Karena sahamnya di crossing gitu. Jadi dalam video ini kita akan mendetek bagaimana bandar yang sedang menggoreng saham dengan cara crossing lembar sahamnya. Jadi untuk menggoreng sahamnya itu market makernya itu mengcrossing atau masuk dari kantong kiri keluar dari kantong kanan gitu. Jadi kita bahas mulai dari sampelnya. Tapi sebelum memulai izinkan saya memperkenalkan dulu, ini ada kelas atau bukan kelas, ini sebenarnya sistem trading yang kami punya, di mana dalam sistem trading yang kami ini kita akan belajar mengenai screening, struktur price, momentum, lot sizing, setting auto, dan trend following. Jadi teman-teman yang baru mulai saham atau teman-teman yang belum mempunyai sistem trading, teman-teman bisa belajar sistem trading ini di Saham Mantul, di mana teman-teman bisa mendapatkan sistemnya ini di web Saham Mantul, di mana ini webnya websahammantul.com. Teman-teman bisa pilih ada 3 paket buku only, paket buku dan video, dan paket yang terakhir paket eksklusif, di mana teman-teman bisa zoom private bareng bersama tim Saham Mantul. Jadi kalau teman-teman yang belum punya sistem trading, teman-teman bisa belajar di Saham Mantul seperti itu. Oke, kita lanjut videonya, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana saham ini digoreng. Salah satunya ini saham Inet gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di video ini dibuat, teman-teman mungkin tahu di sini ada saham Inet yang naiknya itu fantastis. Dia mulai dari bawah 100 terus naiknya sampai ke area 600. Jadi kalau kita hitung itu hampir 800%. Ini saham Inet. Kenapa saham Inet ini sebenarnya tidak ada yang akumulasi, tapi sebenarnya lebih banyak distribusi. Jadi memang yang kedua itu faktornya kenapa dia digoreng atau kenapa dia di crossing, karena ada yang namanya corporate action, yaitu red issue. Jadi di net ini mau red issue, supaya red issue-nya ini sempurna atau red issue-nya ini diminatin banyak retail. Salah satu caranya adalah market makernya menggoreng saham Inetnya, sehingga ketika red issue banyak retail yang pengen beli karena harga tebusnya di bawah, seperti itu. Jadi hati-hati ketika ada yang digoreng. Mungkin teman-teman mesti lihat dulu digorengnya seperti apa. Jangan sampai digorengnya ini tidak ada kepentingan gitu ya. Harus ada tahu dulu story-nya. Oh, story-nya ini saham ada corporate action atau ada hajatan di emiten tersebut. Ini kita buka secara data gitu ya, bahwa di sini ada broker. Kita lihat di sini ada broker yang sebenarnya itu lagi distribusi, tapi ada broker yang kita lihat di sini, broker MG sama broker XC itu sebenarnya dia tektokan. Broker MG sama broker XL itu sebenarnya tektokan. Jadi ada yang beli jual. Jadi kelihatan dari sini datanya mana yang beli, mana yang jual. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harganya naik gitu. Jadi kita terlihat banget di sini bahwa ada 2 broker yang memang tektokan, dia tuker-tukeran aja gitu ya. Terus apalagi sahamnya ini saham WiFi juga sama, di mana di saham WiFi ini itu juga kelihatan di sini bahwa sahamnya distribusi, sahamnya turun, tapi kelihatan di sini market makernya distribusi, tapi sahamnya naik gitu ya. Dengan kenaikan hampir 800% juga sama ketika video ini dibuat gitu ya.
Dan ini sahamnya mulai dari di bawah 400, di video ini dibuat itu harganya di sekitaran 3.700-an. Nah, sama juga kenaikan saham ini karena adanya corporate action atau right issue, di mana di sini saham WiFi ini naiknya fantastis tapi tidak ada akumulasi gitu. Kadang kan kita melihat ini ada akumulasi, sahamnya akan naik, tapi ini tidak ada akumulasi tapi sahamnya naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat di sini ada dua broker, di mana ada broker XL sama broker CC yang dia tukeran barang. Kita lihat di sini yang ungu turun ke bawah, yang biru naik ke atas, ungu turun ke bawah, biru naik ke atas. Nah, itulah yang namanya crossing, atau dia crossingkan lembar sahamnya dari kantong A ke kantong B. Tapi di balik itu ada yang distribusi cukup besar. Jadi kalau kita lihat garisnya di sini, dia garisnya tidak ke atas gitu ya, tidak seperti kayak pergerakan harganya, tapi dia mendatar aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya barangnya di situ-situ aja gitu, tapi harganya bisa naik gitu, dari mulai 2000 di sini sampai harganya 3000. Tapi ya yang tektokan ini nggak kemana-mana, di situ-situ aja karena barangnya barang itu aja gitu ya. Nah, seperti apa sih prosesnya? Jadi kalau teman-teman yang baru gitu ya, pola crossing itu kan sebenarnya kenaikan saham itu berpola gitu ya. Ketika di sini dia mulai akumulasi, ketika harganya dia mulai akumulasi, terus ketika kenaikan dia mulai crossing, dia tukar-tukar barang supaya harganya naik. Setelah itu dia akumulasi lagi, setelah akumulasi di sini kelihatan akumulasi, terus apa? Terus ketika naik dia mulai di crossing lagi. Ini fase crossingnya lagi. Setelah harganya naik, mulailah market makernya beraksi untuk mendistribusikan barang dan retailnya masuk. Inilah fase-fase di mana kalau teman-teman yang baru itu hati-hati. Kenapa? Kita harus tahu dulu fasenya di mana. Fase akumulasi, fase crossing, fase akumulasi, fase crossing, atau misalkan fase distribusi. Jangan sampai teman-teman entry di saham saat distribusi gitu. Terus kalau tanya, ini gimana sih caranya dia crossing? Contoh seperti ini logikanya. Misalkan satu PICA atau broker A, dia punya harga di 100. Dia akan jual ke temannya di harga 101. Temannya membeli dari barang yang di broker A, yaitu 101. Setelah itu dia jual lagi ke temannya lagi, temannya itu dia siap membeli di 102. Setelah itu PICA dia akan jual lagi ke PICB, di mana PICB bisa nerima harganya di 103 sampai terus harganya naik. Nah, itulah proses closing barang supaya apa? Supaya harganya naik dan barangnya itu dipegang sama orang-orang itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana strateginya supaya kita bisa memanfaatkan? Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa analisa dengan analisa analisa akumulasi atau distribusi, tapi dengan analisa technical talk, dan dilihat bahwa memang ada yang crossing barang. Jadi kita bisa manfaatkan ketika akumulasi di sini, fase di sini teman-teman bisa buy gitu ya. Dan ketika dia koreksi, teman-teman bisa hold, atau misalkan teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu ketika dia memang mau naik lagi, teman-teman bisa buy-nya lagi. Jadi benar-benar analisanya atau entry-nya dari analisa teknikal. Jadi summary-nya, kita bisa memanfaatkan saham-saham yang statusnya itu crossing atau memang dia tukar-tukaran barang. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum saat early uptrend. Jadi ketika early uptrend itulah teman-teman bisa entry, dan kita bisa memanfaatkan ketika momentumnya yang baru naik gitu. Dan yang kedua, kita pastikan dulu apa sih maksudnya nih di crossing, ada apa sih? Jangan sampai di crossing atau dinaikkan hanya sekedar untuk rekomendasi di grup aja. Karena kalau misalnya ada beberapa gitu ya influencer saham, atau misalkan ada beberapa pihak yang dia hanya mensonding beli saham ini di beberapa grup dengan member yang cukup banyak, itu bahaya banget. Kenapa? Biasanya itu kenaikannya semu dan harganya tidak naik mana-mana. Jadi pastikan dulu memang dalam saham itu punya hajatan atau punya corporate action. Jadi benar nggak nih ada isu apa, benar nggak sih? Nah, itu lebih kuat lagi. Biasanya kalau dibarengin dengan adanya corporate action, itu saham kenaikannya atau digorengnya bisa lebih kuat karena dia punya hajatan dan mereka punya modal untuk menggoreng saham itu sendiri gitu ya. Terus pastikan lagi dengan data. Jadi pastikan lagi teman-teman jangan sampai hanya ini sahamnya crossing udah gitu ya. Jadi konfirmasi lagi dengan data. Datanya gimana? Datanya teman-teman bisa bantu ketika teman-teman analisa. Jadi analisanya masih akurat gitu ya. Lihat lagi. Biasanya saya itu menggunakan Neo BDM ataupun juga menggunakan Neo Stockbit
mungkin di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana screening saham yang crossing. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena kita bisa tahu saham-saham yang di crossing tapi dia belum gerak gitu ya. Nah, itu menarik banget. Saya dapat screeningnya, mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lewatkan video part 2 bagaimana saya akan membahas mengenai screening saham yang di crossing sehingga kita bisa dapetin saham yang early atau mau uptrend. Sampai di sini aja mungkin video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tolong save video ini buat teman-teman yang memang video ini bermanfaat buat teman-teman, dan tolong bagikan video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video saham mantul selanjutnya. Sampai salam cuan teman-teman.